5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain Garuda tersebut sejatinya masih menjadi andalan Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir. Kendati demikian, hadirnya sejumlah pemain naturalisasi membuat persaingan di skuad Garuda semakin keras. Tak hanya pemain yang bermain di Liga 1 saja yang terancam. Pemain diaspora seperti Ivar Jenner saja sekarang lebih sering dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Lantas dengan adanya peluang penambahan pemain diaspora untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah pemain pun berpotensi tak dipanggil lagi. Lantas siapa saja mereka? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5. Muhammad Ferrari. Ferrari sejatinya selalu dipanggil Shin Tae-yong dalam 3 laga terakhir untuk grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, bek Persija Jakarta itu tak diberikan menit bermain oleh Shin Tae-yong. Alhasil, Ferrari lebih banyak bermain di bangku cadangan. Sejauh ini Ferrari pun baru sekali bermain untuk timnas Indonesia senior, itu pun hanya bermain 17 menit. 4. Ricky Kambuaya. Pada awal melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kerap mengandalkan Ricky Kambuaya di lini tengah Garuda. Namun, persaingan di lini tengah kini benar-benar sangat ketat. Kambuaya sudah 2 laga dicadangkan, tepatnya saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan kala Garuda menang 2-0 atas Filipina. Di 2024 ini Kambuaya hanya dipercaya bermain di 5 laga saja dan itu pun di akhir pertandingan. 3. Malik Rizaldi. Kegacoran Malik Rizaldi di Liga 1 2023 hingga 2024 bersama Madura United membuat Shin Tae-yong kepincut memanggilnya untuk membela timnas Indonesia. Namun, Maliknya nyatanya belum juga diberikan laga debut oleh ST. Jika nantinya ST mendatangkan striker diaspora, maka posisi Malik bisa dipastikan akan tergantikan. 2. Nadeo Argawinata. Nadeo sudah beberapa kali tak lagi menjadi opsi Shin Tae-yong. Namun, keberuntungan selalu memihak kepada kiper Borneo FC tersebut. Sebab beberapa kesempatan nyatanya Nadeo tetap diberikan kepercayaan, termasuk di 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya 1 slot kiper ingin diberikan kepada Martin Paes kala itu. Namun, Paes masih terkendala di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, sehingga meski sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, saat itu ia tetap tak bisa memperkuat Garuda. Alhasil, Nadeo dipanggil. 1. Ramadan Sananta. Sananta merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Terbukti Sananta kerap dipanggil ke timnas senior maupun kelompok umur, seperti di timnas Indonesia U23. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 10 caps di timnas Indonesia senior, dan 11 laga di timnas Indonesia U23. Semua itu ditorehkan striker Persis Solo itu di usia 21 tahun. Kendati demikian, posisi Sananta perlahan tergeser semenjak hadirnya Rafael Struijk. Sananta bahkan tak dibawa ST saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. ST pun diketahui sempat menasehati Sananta yang tak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan itu tepatnya menyemangati Sananta untuk tetap bekerja keras untuk bisa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia lagi. Coach Shin sebagai pelatih dia menyampaikan harus semangat, bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan, jelas Ramadan Sananta. PSSI sedang berusaha agar Kevin Dix dan Ula Romeni bisa segera gabung. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan untuk menambah 2 pemain keturunan baru di timnas Indonesia yang mau bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain yang disebut itu adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan.
Dalam akun YouTube-nya Bung Ropan, ia sudah menanyakan perihal penambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Roni Pangemanan, Kevin Dix dan Ula Romeni masih masuk ke dalam radar PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Terlebih dua pemain itu memang sebelumnya sudah dididik oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kedua pemain itu awalnya masih mempertimbangkan untuk membela Timnas Indonesia. Hal tersebut karena kedua pemain itu masih berhasrat bisa membela Timnas Belanda. Tampaknya untuk bermain bersama Timnas Belanda cukup sulit bagi Kevin Dix dan Ula Romeni. Mereka pun kini membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia. PSSI pun dikabarkan sedang serius untuk mengurus proses administrasi agar Kevin Dix dan Ula Romeni bisa segera membela Timnas Indonesia. Roni Pangemanan juga berharap pecinta sepak bola Timnas Indonesia bisa bersabar dan membantu dukungan lewat doa. Teman-teman semua, mari kita doa bersama agar Kevin Dix dan Ula Romeni ini oke, membela Timnas Indonesia, kata Roni Pangemanan. Roni Pangemanan berharap pada Juni 2024 ini sudah ada kabar pasti dari Kevin Dix dan Ula Romeni untuk bersedia membela Timnas Indonesia. Setelah mendapatkan jawaban itu, PSSI tinggal melanjutkan proses administrasi perpindahan kewarganegaraan Belanda ke Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024. PSSI setidaknya masih punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk mengurusi itu semua. Semoga dalam Juni 2024 ini ada pergerakan dan jawaban pasti dari Kevin Dix dan Ula Romeni di saat PSSI membuka diri untuk mengambil mereka. Mereka berdua juga sudah tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Apalagi ada teman-teman mereka yang kini bergabung seperti Ragnar Oratmangun, Justin H. Abner, Sandy Walsh, Shane Patinama, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Tentu saja mereka ingin berkawan lagi, kata Roni Pangemanan. PSSI sepertinya ingin Timnas Indonesia memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 18 negara yang tersisa, Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pasalnya ada jatah 81 negara Asia yang akan tampil dalam turnamen sepak bola terbesar sedunia tersebut. Meski begitu, lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia tentu saja tangguh-tangguh. Kalau PSSI sudah serius soal ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, saya pikir ini tinggal soal waktu untuk mendapatkan kedua pemain itu, kata Roni Pangemanan. Asnawi Mangkualam dapat saingan di Port FC, klub Thailand itu rekrut bek Timnas Singapura. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam tidak bisa bersantai pada musim depan di Liga Thailand. Pasalnya, klub yang dibelanya saat ini, Port FC merekrut pemain baru per Senin, 17 Juni 2024. Port FC merekrut pemain belakang Timnas Singapura, Irfan Fandi. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram milik klub. Port FC mengumumkan telah merekrut Irfan Fandi untuk meningkatkan level permainan, tulis akun Instagram Port FC. Kabar perekrutan Irfan Fandi untuk mengisi kuota pemain Asia Tenggara di klub Port FC secara resmi mengumumkan bahwa bek tim nasional Singapura, Irfan Fandi, telah resmi bergabung untuk bertarung di musim 2024-25 sebagai pemain kuota ASEAN, ujar Irfan Fandi. Irfan Fandi direkrut dengan status bebas transfer. Pemain belakang berusia 26 tahun ini baru saja habis masa kontraknya dengan Bang Pathum United sebelum mencapai kesepakatan untuk bertahan dengan Port FC sebagai klub kedua di Thailand. Dan satu dari dua kuota ASEAN untuk tim bersama dengan Kapten Tim Nasional Indonesia, Asnawi Mangkualam. Saat ini, tim sudah menutup bursa transfer pemain asing, lanjutnya. Hadirnya Irfan Fandi membuat Port FC memastikan telah menggenapi kuota pemain Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, setiap tim Liga Thailand berhak mendaftarkan 2 pemain asing asal negara-negara Asia Tenggara. Sebelumnya, Port FC telah merekrut Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam datang ke Port FC sejak pertengahan musim lalu.
Asnawi Mangkualam dipastikan tidak akan tenang di posisinya saat ini. Sebelumnya, Asnawi Mangkualam harus bersaing dengan bek utama timnas Thailand, Supanan Burerat. Kapten timnas Indonesia itu dipastikan bakal mendapatkan saingan baru. Pasalnya, Irfan Fandi juga bisa bermain di posisi bek kanan. Irfan Fandi sebenarnya jadi pemain utama timnas Singapura di sektor bek tengah.